Nah, terhadap LGBT juga poin saya begitu. Saya ikut melarang. Saya satu-satunya wali kota, Ustaz, yang menutup spa kafe LGBT di dekat Masjid Ukhuwah di Jalan Aceh. Gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual adalah F66 X1 homoseksualitas, F66 X2 biseksualitas. I'm actually curious about LGBT, which refers to the community of lesbians, gays, bisexual, and transsexuals. Homosexuality is prohibited in Islam. Status jenis kelamin waria gitu loh, itu. Jadi ada surat dilampirkan dari, ya saya nggak tahu apa Ikatan Waria Indonesia tadi itu, tapi seperti itulah gitu ya. Minta statusnya itu bukan laki-laki, bukan perempuan gitu ya. Kesimpulannya berdasarkan Al-Quran dan hadis itu tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Oke, selamat malam Seno Pak Raden. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sibuk nih, sehat-sehat semua ya. Oke. Alhamdulillah. Malam ini kita mau ngomong hal yang sering viral nih, tentang LGBT. Nah, kita memang secara ilmiah tidak akan mengurai apa penyebabnya, sehingga tidak akan sampai sedalam itu, karena ini nanti juga perlu para ahli untuk menguak gitu ya. Kenapa orang itu bisa jadi gay, bisa jadi lesbi, bisa punya yang secara masyarakat umum dibilang anomali gitu ya. Oke, saya ke Pak Raden dulu, Pak Raden. Ini kan viral ya di Indonesia, dan banyak dari sisi values budaya, terutama dari sisi agama kan banyak pro dan kontra ini. Sebetulnya kalau saya pengen tahu apanya ya di masyarakat yang berbeda pendapat tentang LGBT itu dari sisi apanya sebetulnya, Pak Raden? Ya, pertama mungkin gini, ini pendapat saya pribadi ya. Ini adalah bagian ya dari skenario liberalisme atau liberalisme ya, untuk apa namanya, untuk menerima gitu ya, untuk menerima orang untuk menjadi LGBT, menjadi lesbian, gay, bisex dan transgender ya. Ini menurut saya itu bagian dari kampanye itu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat di mana perbedaannya jelas. LGBT tidak normal itu pasti. Sedangkan harusnya orang normal itu ya laki-laki atau perempuan. Perempuan menyenangi laki-laki, laki-laki menyenangi perempuan. Itu di kitab suci manapun. Ya, saya yakin di kitab suci manapun, termasuk di kitab suci Al-Qur'an. Kita tahu di Al-Qur'an jelas-jelas difirmankan oleh Allah gitu ya, bahwa umatnya Nabi Lut melakukan tindakan aktivitas LGBT, menyenangi sesama jenis, diazab, dihukum, ya, dan itu menjadi ibroh buat kita, menjadi pelajaran buat kita semua gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kita percaya nggak dengan Al-Quran? Percaya nggak bahwa itu fakta atau hanya mitos gitu? Nah, itu yang membedakan sebenarnya. Jadi itu yang pertama. Ini lebih karena values agama. Iya, dari sisi agama manapun. Saya tidak mengatakan Islam, tapi agama manapun. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada orang tua seluruh dunia. Apakah mau anaknya menjadi lesbian? Apakah mau anaknya menjadi gay, bisek, atau transgender? Jawabannya apa kira-kira? Katakanlah ada, itu pasti orang nggak normal juga. Gitu. Orang yang normal ditanya, ya enggak lah kan gitu. Ya, jadi ini adalah suatu fenomena bahwa kita harus benar-benar mengatakan, karena LGBT dari dulu ada gitu ya, dari zaman Nabi Lut kan sudah ada. Artinya apa? Artinya zaman sekarang juga ada, tapi kita tidak boleh mengatakan dia benar loh, ya, karena Allah tidak pernah, Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak pernah menciptakan gay, nggak pernah, tidak pernah menciptakan lesbian, tidak pernah menciptakan atau menyuruh menjadi bisek atau transgender, juga tidak ada perintah itu.
Ya, jadi sebenarnya udah clear jelas. Jadi tidak perlu lebih ke diperdebatkan. apa itu? Penyimpangan perilaku. Itu jelas penyimpangan perilaku dan penyimpangan yang salah dan berdosa. Bukan sekedar salah tapi juga berdosa. Jadi tidak ada satu alasan pun yang membenarkan bahwa perilaku LGBT itu sah. Tidak ada. Perkawinan sesama jenis menurut saya itu totally salah. Kalau negara mendukung perkawinan sejenis, itu salah total. Itu udah tidak hanya bertentangan dengan agama, tapi bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila juga. Karena Pancasila salah satunya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bertentangan dimanapun kalau sampai ya, untungnya pemerintah kita nggak mendukung. Ya, kalau sampai ada mendukung dan mengesahkan perkawinan sejenis, wah itu sudah bahaya sekali. Ya, menurut saya begitu. Oke, thank you. Tentang values agama, saya lari ke Kisenoki. Kalau dirurut dari riwayat ya, sejak zaman Rasulullah misalnya, Rasulullah SAW, para sahabat misalnya, para salafus soleh, kasus seperti ini pernah ada nggak dulu? Ya. Jadi kalau kita lihat di sunnah Rasulullah, itu Rasulullah pernah mengatakan begini, laki-laki dilarang melihat aurat laki-laki. Perempuan juga dilarang melihat aurat perempuan. Dan mereka dilarang untuk tidur satu selimut dengan sejenisnya. Hanya melihat aurat itu sudah dilarang. Aurat nggak boleh, ya, gitu tuh. Apalagi dulu mandi bareng dilarang, gitu. Nggak boleh melihat aurat langsung itu. Yang udah dewasa ya, Ki, maksudnya ya, udah balik ya. Ya. Nah kemudian di hadis riwayat Imam Ahmad itu sampai beliau mengatakan begini, bunuhlah orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis. Artinya ini memang sesuatu yang harus dihindari. Karena menurut sejarah yang benar, sejarah Al-Quran itu kan begini. Nanti dilakukan seperti itu, akan terjadi seperti itu. Jadi itu pelajaran seperti itu. Jadi dulu umat Nabi Lut melakukan satu pembangkangan. Mereka suka sesama jenis. Nah, kemudian bahkan istri Nabi Lut juga termasuk pengkhianat agama. Ya, mereka juga dia juga ikut golongan itu. Ya, kemudian datanglah malaikat memberitahukan, sudah nanti istrimu karena mengkhianati akan aku adab. Dan benar itu terjadi. Nabi Lut pada saat itu berserta umatnya yang mengikuti beliau saja yang selamat, lainnya di bumi hanguskan. Dikasih hujan yang sangat mengeri, ya, dan ledakan gunung dan gempa bumi yang luar biasa. Nah, kemudian itu juga diceritakan di kota Pompei, ya. Pompei itu di Italia, itu tahun 79 Masehi. Itu terjadi seperti itu. Di kota Pompei itu kota yang mewah, gemerlapan, dan mereka melakukan hal yang sama. Bahkan rumah-rumah itu pada dikasih gambar-gambar alat kelamin itu. Ya, saking mereka sangat membiarkan nafsu seksnya yang salah itu. Dan Allah menimpakan cobaan yang semisal. Ya. Jadi ada di gunung Vesuvius itu meledak dan panasnya itu menimpa mereka-mereka, kemudian mereka-mereka itu sisanya adalah mereka-mereka digambarkan orang yang matinya itu bercumbu dengan pasangannya itu. Nih. Jadi sejarah-sejarah itu akan berulang dan akan diberikan pelajaran kepada orang-orang yang melakukan seperti itu bahwa kalau mereka melakukan hal yang sama, maka kejadiannya akibatnya akan sama. Gitu itu. Maka ya, seperti kisah Nabi Lut ya. Ya. Hukumnya kan juga ditimpakan itu cara Allah menghukum, menyelesaikan seperti itu ya. 79 Masehi di Pompei itu kan berarti kan sekitar 500 tahun sebelum Rasulullah SAW ya, berarti kira-kira ya. 70 ya, sekitar segitu ya kira-kira ya. 500 tahun sebelum Rasulullah. Oke. Dan itu yang sampai dengan hari ini
dijadikan pegangan utama atau prinsip dari Islam untuk mensikapi isu LGBT? Ya, jadi Islam itu mengapa melarang? Karena kasus LGBT itu kan dia melakukan pembunuhan massal terhadap umat manusia. Perkawinan adalah lembaga yang sangat sakral untuk menurunkan keturunan. Tetapi dengan LGBT itu mereka ingin membasmi keturunan. Dengan begitu dia akan menyebarkan penyakit-penyakit, menyebarkan cara-cara mereka itu untuk membunuh kehidupan. Maka itulah yang dilarang oleh Islam. Jadi tidak ada proses kelahiran normal, Ya, kelangsungan manusia sebagai khalikat di muka bumi akan terancam. iya. Di samping penyakit sendiri gitu ya. Iya, jadi maka dilarang itu karena itu akan merusak keharmonisan hubungan. Nah, itulah sebabnya lembaga negara, kemudian orang-orang yang punya otoritas harus bersama-sama melarang itu. Jangan sampai negara juga memfasilitasi, ya. Kemudian tokoh-tokohnya juga harus tegas sikapnya terhadap yang demikian itu. Hal itu adalah tetap dilarang menurut agama, karena itu adalah pemusnahan terhadap umat manusia. Oke. Itulah gitu Mas Longgar. Ya, Leng Pak Raden tadi mengatakan di samping dari sisi values agama dikuatkan oleh Kiseno, ini sebenarnya juga campaign liberalisme. Penjelasannya apa Pak Raden? Bahwa ini campaign dari liberalisme. Ya, sebenarnya kan semangat liberalisme itu kan kebebasan individu, kebebasan manusia tanpa dibatasi oleh apapun, termasuk dibatasi oleh dogma-dogma agama, termasuk menginterpretasi kitab-kitab suci, ya, termasuk juga melegalkan atau mengizinkan gitu ya apa-apa yang dilarang di dalam kitab suci. Ini menurut pandangan saya gitu ya. Ini menurut pandangan saya. Jadi LGBT ini kan sebenarnya sudah dari dulu gitu ya. Tapi tidak pernah didengung-dengungkan. Cuman kira-kira 15-20 tahun terakhir ini itu begitu gencar orang ini untuk mendapatkan legitimasi LGBT ini. Dan mereka kuat sekali gitu ya, kuat sekali di mana-mana di kampus mereka membentuk suatu komunitas gitu ya, dan bahkan sempat beberapa tahun yang lalu itu untuk minta dilegalkan. Apa yang perkawinan? Ya. Ini kan isunya lama. Apa yang melatar belakangi ini nongolnya itu 10-15 tahun terakhir, Pak? Ya karena kebebasan itu tadi, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berperilaku gitu ya, kebebasan untuk memilih pasangan hidup terserah gitu ya, kebebasan termasuk kebebasan untuk untuk mengesahkan atau mengizinkan atau membiarkan gitu ya, membiarkan bahwa LGBT ini adalah sesuatu yang wajar gitu ya, sesuatu pilihan hidup gitu, sesuatu yang ya udah itu kan hak asasi manusia gitu ya maksudnya. Jadi ini sebenarnya berlindungnya itu di balik sesuatu yang jauh lebih besar. Dan gitu. Lama-lama masyarakat secara umum kita juga permisif gitu ya. Kita juga permisif melihat kayak seperti ini. Beberapa waktu yang lalu ada perkawinan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki. Saya tidak perlu sebutkan tempatnya. Di satu kabupaten kecil sebetulnya. Kiseno juga perso ya. Itu dianggap seperti pernikahan biasa. Ketua kampung juga datang segala itu hal yang biasa. Jadi kalau ini sebetulnya adalah jargon liberalisme yang totally ini sebetulnya adalah strategi internasional gitu ya. Dan ini sudah sampai mengakar di kabupaten kecil saja sudah terbiasa. Ini sebenarnya kan lama-lama kita jadi permisif melihat seperti ini. Oh nggak aneh toh gitu ya. Jadi sah saja melihat isu kebebasan berpendapat, humanisme, HAM dan seterusnya dijadikan itu ya taruhannya akhirnya seperti itu. Iya, makanya sasarannya bukan generasi kita, bukan generasi X seperti kita. Sasarannya adalah generasi yang lebih muda. Karena generasi lebih muda itu lebih mudah untuk dipahamkan tentang kesetaraan ya dalam tanda kutip ya, kebebasan gitu ya, hak asasi manusia gitu ya. Ya udah mereka memilih jalan yang salah, ya biarkan aja gitu ya. Toh mereka tetap teman saya gitu. Jadi sikap permisif, membiarkan dan tetap merangkul ya. Itu muncul akhirnya gitu.
Seperti sekarang orang, ya kemarin kita bahas mengenai makan babi, ya itu hak mereka gitu dan sebagainya. Jadi ini menurut saya memang suatu campaign untuk mendegradasi ya. Untuk mendegradasi aturan, terutama aturan-aturan dogma agama. Kalau saya mengatakan agama bukan hanya Islam ya, dogma agama supaya apa? Supaya agama ini tidak terlalu mengkungkung manusia, tidak terlalu membatasi manusia. Udah bebasin aja gitu. Itu punya hak manusia gitu. Jadi, nah inilah yang sebenarnya tujuan utama liberalisme adalah udahlah kita nggak usah membiarkan dogma-dogma itu membelenggu kehidupan kita gitu. Padahal sebenarnya itu akan membawa manusia ke zaman jahiliyah lagi gitu. Bahkan Kisiono nanti lebih tajam akan menghapus atau menghancurkan kelangsungan kehidupan manusia. umat manusia di bumi. Ya, iya. Karena tidak akan ada kelahiran, tidak akan ada keturunan kan jadinya dan penyakit. Iya. Bagaimana dengan pendapat ini untuk Kisiono dan Pak Raden dua-duanya, saya minta insight ini. Bagaimana dengan pendapat yang kita bilang rekan-rekan kita yang LGBT lah. Apa yang salah dari saya? Kenapa saya dimusuhin? Saya tidak mau kok menjadi seperti ini, gitu ya. Misalnya laki yang punya orientasi seksual dan keterikatan emosional dengan sesama jenis, begitu juga dengan perempuan. Saya nggak mau kok seperti ini. Bahkan ada yang bilang, jadi sebenarnya laki-laki yang terjebak dalam raga perempuan dan sebaliknya. Ya, gimana pendapat Kisiono dan Pak Raden tentang statement itu? Monggo Pak Raden. Iya. Yang lebih senior duluan. Itu adalah pelecehan ya terhadap kekuasaan Tuhan ya. Bagaimana Tuhan bisa keliru menempatkan jiwa yang berbeda dengan raganya gitu. Itu kan pelecehan itu. Makanya itu semuanya itu akhirnya ujungnya mendegradasi kekuasaan Tuhan yang begitu luas, mendegradasi keimanan, mendegradasi agama, mendegradasi dogma-dogma, keimanan dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya begitu. Akhirnya mereka mulai berani mengatakan, oh saya ini jiwa yang terjebak di dalam raga saya yang keliru. Itu kan pelecehan namanya itu. Itu udah menurut saya udah keluar dari agama. Ya mungkin dia udah nggak percaya pada Tuhan gitu aja. Jadi alasan untuk kepentingan dia sendiri sebetulnya untuk mensahkan perilakunya yang menyimpang. Betul. Dengan membawa nama ini Tuhan yang mentakdirkan saya seperti ini. Iya. Pelecehan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Kisiono? Iya. Kan nggak ada takdir buruk kan nggak ada ya. Saya ditakdirkan buruk seperti ini sama Allah kan nggak ada. Ya. Jadi takdir di dunia ini kita yang sendiri yang menentukan sesungguhnya. Nah, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat harus kita kasihani, ya mereka orang sakit. Tentu kita akan melakukan. Kita melihatnya mereka adalah orang sakit. Iya, orang sakit. Kalau orang normal kan, Mas Longgar sukanya sama Bu Longgar kan, tidak sukanya sama Sandi, gitu ya. Jangan. Andi suka ke saya sih ogah aja. Saya sih nggak terlalu suka laki-laki itu. Nah, jadi orang yang sakit ini gimana? Mereka tetap kita harus memperlakukan dengan tutur kata yang lemah lembut. Kita dakwahi mereka dengan cara-cara yang sesuai dengan mengerti tentang dunia mereka. Ya, saya ini pernah diminta untuk mendakwai mereka, tapi saya belum siap. Jadi mereka sekumpulan calon dokter spesialis, yang mereka terlibat dengan masalah LGBT. Dan ternyata mereka itu ada organisasinya, dikendalikan dari pusat dan dibiayai untuk bisa seperti itu. Nah ini kan artinya dakwah itu kan nggak bisa dengan cara yang serampangan, harus terorganisir dengan bagus dan memang harus kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya supaya mereka hasil diagnosis kita itu tepat dan mereka mudah-mudahan dia berubah atau bertaubat. Ya. Jadi sikap terbaik kita adalah yang secara pribadi dalam konteks dia sebagai manusia tetap harus kita junjung, kita hargai, kita hormatin gitu ya sebagai saudara.
Tapi Ya. yang kita challenge, yang kita persoalkan, yang akan harus kita edukasi, kita rangkul adalah perilakunya Iya. yang memang salah, penyakit bilang tadi kita udah Iya. segmen seperti itu, penyimpangan seksual, penyimpangan secara emosional, dan itu persoalannya sama dengan logika falsafah di hukum ya. Pribadinya, orangnya tetap kita hormatin, hak-haknya Iya. kita penuhi, tapi perilakunya yang Perilakunya kita yang harus hukumin. iya, ya gitu itu lah. Dan itu kan tantangan yang cukup besar. Apakah Tapi umat overall siap? bisa berperilaku bijak seperti itu kayaknya juga nggak mudah ya, Ki, masyarakat ya, Ki. Ya, masyarakat kita itu kan sebagian besar masih suka menghakimi. Tidak hanya orang LGBT, orang beda pandangan saja loh. Orang beda pandangan. LGBT Sikapnya dalam hal ID itu. Iya gitu. Jadi emang kita harus belajar terus emang kira-kira. Ya. Belajar untuk menerima perbedaan, kayak di seri 2 kemarin itu kuncinya juga ilmu, wawasan ya, agar lebih luas. Oke, Pak Raden. Kalau saya harus lebih berhati-hati gitu ya. Untuk menerima perbedaan itu menerima yang mana? Kalau perbedaannya itu adalah masalah muamalah, ya, saya setuju gitu ya, bahwa ya udah, artinya kita bisa menerima itu karena masalah muamalah. Tetapi kalau ketika perbedaannya adalah satu benar satu salah, ya itu nggak bisa disatukan. Kalau menurut aku misalnya LGBT, kita harus menyatakan dia itu salah. Dan bagi yang LGBT yang tadi dikatakan sakit tadi itu, karena dia kan yang pesakitan nih. Nah, kalau yang dia pesakitan ya dia harus berusaha menyembuhkan. Bukan malah berkelompok gitu ya, menguatkan diri, mempengaruhi orang lain untuk masuk komunitasnya. Ini kan keliru. Gitu loh. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau kita bisa menghargai atau menerima orang lain, itu harus hati-hati. Dia harus kalau berkelompok. Memang salah, kita nggak bisa salah. Gitu. Kalau salah, kita katakan salah. Dia harus berkelompok, membuat komunitas. Karena tidak, untuk menambah jumlahnya kan tidak bisa lewat proses tadi keturunan ya, kan nggak bisa. Caranya dengan menebarkan penyakit. Caranya seperti itu, membuat komunitas. Iya. Ya. Ya kalau sudah begitu berarti sebenarnya kita sudah kalah langkah gitu ya, sudah kalah langkah gitu. Nah saya setuju mereka harus didakwai karena mereka sakit, mereka salah harus didakwai, saya setuju. Tapi bukan berarti terus kita bisa menerima gitu, menerima dalam arti oh iya mereka sesama makhluk Tuhan, punya hak untuk memilih pasangan hidupnya siapa, punya hak untuk menjadi laki-laki, perempuan atau di tengah-tengah. Ini yang tidak bisa kalau menurut saya gitu. Kita harus hati-hati. Tidak boleh ada pembelaan, tidak boleh ada perbedaan bahwa ya itu tadi gitu ya. Saya tidak mau seperti ini, saya tidak mau ditakdirkan seperti ini, apa salah saya? Kenapa masyarakat mengucilkan dan seterusnya. Satu harus jelas, harus dideklar bahwa ya itu memang kelainan, itu penyakit, itu salah, itu penyimpangan. Itu satu harus jelas gitu ya. Yang kedua juga oke, dalam konteks kemanusiaan sama kita hargai gitu kan. Perilakunya yang kita bantu untuk konteksnya itu ya kira-kira. Oke, untuk serangkaian itu dan mungkin session terakhir ya. Stakeholder-nya kan jadi banyak ini kalau kita ngomong. Satu, tadi di muka Kiseno udah menyinggung misalnya sedikit. Di sini kan ada peran pemerintah misalnya, benar ya, dengan segala aturan regulasinya. Kedua juga pendidikan, komunitas-komunitas, lembaga swadaya, relawan, para agamawan gitu ya. Termasuk tidak kalah lagi yang kita singgung adalah persoalan parenting. Gitu kan. Gimana ya ini harus saya Pak Proyo punya blueprint untuk menyelesaikan persoalan ini kira-kira. Pak Raden silakan. Oh. Iya. Gini loh. Orang tua gitu ya. Orang tua dulu dan sekarang kan beda gitu ya. Orang tua dulu itu yang kerja laki-laki, yang ibu di rumah, mereka mendidik anak, mengawasi anak, mengajari anak gitu ya. Nah sekarang ini kan orang tua ini makin tidak di rumah gitu ya. Dua-duanya harus bekerja karena tuntutan kehidupan gitu. Sedangkan ini diserahkan kepada pembantu atau mungkin bahkan diserahkan kepada teman-temannya. Bahkan saya punya saudara yang dia kerja, anaknya diserahkan ke keluarga yang lain. Ya udah kamu dititipkan di sana. Ini kan kalau kita bicara parenting dalam yang basic pun, pengajaran pendidikan itu mungkin sudah jarang dilakukan juga oleh orang tua. Oke, jadi ada isu sehingga parenting.
Iya, yang mengajari, yang mendidik adalah orang lain yang kita tidak tahu backgroundnya seperti apa. Mungkin dia diajari nonton film seperti apa, kita tidak tahu kan gitu. Akhirnya apa? Lingkungan membentuk dia. Terus ketika lingkungan membentuk dia dewasa, kemudian dia ngomong gini, loh saya itu diciptakan Tuhan seperti ini, salah saya apa? Itu kan. Jadi kalau pembelaan. gitu diterjemahkan ya, mulai rekrut asisten rumah tangga, terus baby sister itu bukan persoalan simpel ya, kalau ngikutin. Bener, akhirnya kan gitu. Terus Kiseno tadi bilang mengatur anak kita tidur, mandi bareng meskipun itu sama saudara, itu mungkin hal-hal yang hari ini disepelekan mungkin dalam pergaulan gitu ya. Ternyata kita harus memulainya dari hal yang mendasar gitu ya. Ya. Stakeholder lain sama Pak Raden yang penting dalam hal ini. Ya, saya pikir memang orang tua harus sesibuk apapun ya, dia harus mengetahui kondisi lingkungan atau ekosistem di keluarganya dia. Tadi sudah disebutkan adanya babysitter, kemudian pembantu, kemudian sopir ya, kemudian teman-temannya sopir, teman-temannya pembantu gitu ya. Itu juga harus dilihat karena kita tidak pernah tahu, mungkin pembantu kita oke, tapi lingkungannya tidak oke. Sekarang ini pembantu itu tidak usah keluar rumah untuk bisa dipengaruhi. Mereka bawa smartphone. Ya, saya tahu persis, saya punya banyak pembantu sekarang mereka WA-WA-an lewat WhatsApp, lewat Facebook, mereka hebat sekali gitu. Jadi itu yang bahaya gitu. Nah, memang semakin lama semakin sulit kita memfilter, semakin sulit kita mendefend, semakin sulit kita untuk membentengi keluarga kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak kita inginkan. Nah, itu harus menjadi perhatian. Oke, ya sulit, tidak mudah. Ya, isu parenting, Pak Raden melihatnya. Kiseno, stakeholder lain, Kiseno? Itu isu parenting itu memang sangat penting ya, penting sekali itu karena anak itu yang melahirkan orang tua dan orang tua yang bisa menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain, LGBT dan sebagainya, termasuk itu adalah kawah di dalam pendidikan orang tua kita. Kemudian pendidikan lingkungan sangat penting sekali. Makanya kalau cari rumah itu dia dulu siapa tetangganya, model apa itu, jangan-jangan tetangga kita kumpulan mereka, gitu kan, wah bisa kena ya kira-kira gitu ya. Jadi berteman dengan siapa, kemudian tetangganya itu kayak apa, kemudian di pergaulannya lebih luas. Oke, thank you. Ya, thank you, Kiseno, Pak Raden. Kita sudah di menit terakhir. Kalau poin-poin belum kita simpulkan, satu tentang LGBT tadi sudah diurai dari sisi agama, dari sisi values, dari sisi kemanusiaan, bahwa declare itu adalah penyimpangan perilaku, penyimpangan emosi, penyimpangan seksual. Hukum agamanya sudah jelas, bukan hanya Islam, agama yang lain pun melarang hal itu satu dulu. Yang kedua, bagi rekan sekalian yang ada dalam komunitas LGBT, tetap kita hormati, kita hargai nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya. Kita akan bantu, kita akan rangkul dalam konteks untuk bersama-sama agar sembuh, agar normal gitu ya. Tapi syaratnya kan harus sama, ini sepakat ya, bahwa itu jelas tadi secara agama. Masyarakat juga diharapkan juga bijak melihatnya, tidak gampang-gampang langsung menjudge dari sisi manusianya, dari sisi pribadinya, tapi yang lebih penting adalah dari sisi perilakunya dan secara kemanusiaan. Terlepas dari background apapun tetap harus didampingin, itu yang penting. Nah, untuk ini perlu stakeholder banyak dari government, dan yang paling mendasar ternyata adalah di sisi parenting, dimulai dari hal kecil-kecil ya, menseleksi asisten rumah tangga, baby sister, driver kita, siapapun orang di rumah, termasuk lingkungannya. Dan lingkungan tidak identik lingkungan sosial, interaksinya itu tidak identik dengan ketemu fisik. Gitu ya, sekarang ini digital teknologi, informasi apapun itu menjadi unfiltered information, dan apalagi kalau itu campaign liberalism itu bisa masuk dari mana-mana ya lewat digital. Itu saya rasa kesimpulan kita malam hari ini. Kiseno, Pak Raden, di triwis ketiga, sampai ketemu di triwis keempat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.